Selamat siang anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Nah, Ibu berharap kalian sudah ada pemahaman sedikit mengenai sistem pencernaan ini, salah satu sistem yang ada pada tubuh kita atau manusia. Ya. Nah, kita di bab ini akan membahas mengenai organ-organ yang ada atau yang menyusun sistem pencernaan ini. Namanya saja sebut sistem pencernaan, berarti sistem ini disusun oleh organ-organ. Ya, organ-organnya nanti kita bahas, ada kerongkongan atau esofagus, kemudian lambung, ya, ada mulut juga di sini, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, kemudian ada anus yang menjadi jalur terakhir dari pencernaan kita. Ya, nanti kita bahas beberapa organ-organ tersebut. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada zat makanan. Ya, jadi organ pencernaan tidak akan komplit tanpa keberadaan zat makanan. Tentunya asal dari keberadaan zat makanan ini adalah dari luar, ya, dari luar tubuh kita. Nah, itulah sebabnya mengapa ada istilah, ya, tumbuhan. Di kelas 10 kemarin kita membahas atau mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ya, untuk tumbuhan sendiri ciri-cirinya adalah dia bersifat autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan untuk hewan, baik tupai yang ada di gambar harimau, itu dikatakan bersifat heterotrof. Ibu berharap kalian masih ingat kedua istilah ini, autotrof dan heterotrof, ya, dan juga manusia. Manusia juga bersifat heterotrof. Mengapa? Karena manusia itu membutuhkan makanan berasal dari luar tubuhnya. Ya, zat makanan yang dia gunakan untuk proses atau reaksi-reaksi metabolisme dalam tubuh itu berasal dari luar, ya, dan asalnya itu bisa dari tumbuhan itu sendiri ataupun dari hewan, ya. Sehingga ada kita pelajari kemarin ada yang bersifat heterotrof, herbivora dan juga karnivora. Dan juga ada istilah omnivora. Ibu berharap masih ingat, ya. Jadi itu. Jadi kalau tumbuhan membuat makanannya sendiri. Sedangkan kalau hewan dan juga manusia itu tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga kita perlu mengonsumsi makanan, mengonsumsi zat-zat makanan untuk keperluan metabolisme dalam tubuh kita. Nah, ini beberapa peta konsep untuk sistem pencernaan. Jadi kita akan belajar mengenai zat makanan itu sendiri, kemudian organ-organ pencernaan, organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan kita, kemudian ada gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Ada diare, apendiksitis, ya. Kalau ada akhiran itis-itis seperti ini berarti itu istilah untuk suatu kelainan terjadinya peradangan, ya. Appendix nanti kita pelajari, ada istilah appendix di sistem organ kita, ya. Appendix itu usus buntu, ya, berarti peradangan pada usus buntu kita, ya, dan beberapa kelainan lainnya, ya. Nanti kita bahas bersama. Di pertemuan ini kita akan fokus indikatornya yaitu mengenai zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia, kemudian kandungan zat makanan tersebut, kemudian fungsi dari zat makanan tersebut, dan juga dampak kekurangan gizi. Ya, jadi tujuan kita makan sebenarnya untuk memperoleh gizi di dalam makanan tersebut, ya, untuk memperoleh zat-zat yang terkandung di dalamnya, bukan hanya sekedar makan sayur atau makan daging saja, ya, tidak, sebenarnya ada tujuannya kita makan. Ya, nanti kita pelajari. Kemudian mendeskripsikan mengenai zat dampak dari zat aditif bagi tubuh. Nah, yang pertama, segala kegiatan membutuhkan energi, ya, baik itu berlari, tentunya saat kalian berlari itu akan cepat lelah, kemudian kalian akan cepat merasa lapar, ya. Kemudian baik itu berjalan atau hanya sekedar duduk, belajar, ya, belajar online seperti sekarang ini, ataupun hanya berbicara, ya, ataukah rebahan, itu sebenarnya membutuhkan energi. Ya, jadi baik melakukan aktivitas berat seperti ini, berlari, mengangkat beban yang banyak,
atau sekedar berjalan, duduk, berbicara, ataupun hanya tidur seperti ini, itu sebenarnya tubuh tetap membutuhkan energi. Ya, tidur pun membutuhkan energi, ya, tubuh tetap membutuhkan energi. Tapi perbedaan dari aktivitas-aktivitas ini energinya, ya, energi untuk rebahannya lebih sedikit dibanding dengan energi pada saat berlari. Ya, energi orang duduk santai seperti ini berbeda dengan energi yang dibutuhkan oleh seorang anak atau seorang siswa yang duduk dengan berpikir. Ya, jadi kita tetap membutuhkan energi meskipun tanpa lakukan aktivitas sama sekali ataupun lakukan aktivitas. Perbedaannya adalah jumlah energi yang dibutuhkan tentunya yang berbeda. Tapi kita tetap membutuhkan energi. Mengapa demikian? Dikarenakan ya, mengapa kita tubuh membutuhkan energi ya atau menghasilkan energi itu untuk membantu ya, membantu tubuh kita lakukan aktivitas seperti berlari. Di sistem gerak kita sudah membahas bahwa otot bisa kita gerakkan itu dikarenakan adanya interaksi antara aktin dan miosin, ya. Kita sudah mempelajari terjadinya ada proses aktin dan miosin di mana di situ membutuhkan ATP atau energi, ya. Disitulah gunanya energi bagi tubuh kita untuk lakukan gerak. Lalu bagaimana dengan orang tidur seperti ini, Bu? Rebahan saja. Masa butuh energi juga? Ya butuh. Sel-sel kita atau organ-organ tubuh kita seperti jantung yang bersifat tidak sadar ya. Pada sistem gerak juga kita sudah mempelajari bahwa ada otot-otot yang bersifat tidak sadar. Nah, dan otot ini terus bekerja dalam tubuh kita seperti otot jantung, otot-otot pada sistem pernafasan, pada sistem pencernaan yang akan kita pelajari itu bersifat tidak sadar. Mereka terus-menerus bekerja dalam tubuh kita. Sehingga sel-selnya juga membutuhkan energi untuk bekerja, ya, zat makanan untuk melakukan setiap reaksi-reaksi tersebut. Jantung berkontraksi itu butuh energi, ya. Jadi itu mengapa kita butuh energi, karena sel kita terus bekerja di dalam tubuh kita. Perbedaannya adalah semakin besar aktivitas yang kita lakukan, semakin banyak energi yang kita butuhkan. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana tubuh menghasilkan energi? Ya, bagaimana tubuh bisa menghasilkan energi? Energi itu digunakan untuk melakukan aktivitas nantinya. Seperti ini. Ya. Jadi makanan yang kita konsumsi setiap hari, setiap 3 kali sehari minimal ya, kita makan, itu akan dicerna. Dicerna oleh siapa? Tentunya oleh organ-organ pencernaan kita. Jadi makanan itu akan dicerna oleh sistem pencernaan, oleh organ-organ pencernaan. Untuk apa tujuannya? Tujuannya daging ayam atau ayam goreng yang kita makan ya, atau tempe goreng atau tempe bacem lah yang kita makan, tujuannya untuk dicerna itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk membuat dia menjadi partikel yang kecil ya. Kemudian apakah hanya sekedar membuatnya menjadi halus, menjadi molekul-molekul yang kecil? Tidak. Ya. Di dalam tubuh kita, nanti kita bahas ada pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Di dalam tubuh kita itu ada reaksi-reaksi. Ya. Ada enzim-enzim yang berperan untuk mengubah zat makanan yang bersifat kompleks menjadi zat makanan yang bersifat sederhana. Mengapa harus diubah dari kompleks menjadi sederhana zat makanannya? Supaya zat yang sederhana ini bisa didistribusikan, ya. Kita sudah pelajari di sistem peredaran darah bahwa darah itu mengangkut zat-zat, ya. Jadi darah ini adalah distributor dalam tubuh kita, distributor yang menyalurkan berbagai zat, baik itu wujud gas ataupun wujud padat ya, seperti komponen yang diperoleh dari sistem pencernaan. Jadi tujuan mencerna zat makanan dari kompleks menjadi sederhana itu supaya apa? Supaya peredaran darah bisa mendistribusikan. Kemana didistribusikan? Ke setiap sel yang membutuhkan, ya. Kemana didistribusikan? Ke sel-sel kita. Jadi dari usus akan dibawa molekul yang sederhana ini, yang diperoleh dari usus akan dibawa
diserap oleh sistem peredaran darah kita. Jadi di usus itu banyak peredaran darah untuk menyerap zat makanan tersebut. Untuk apa? Disalurkan ke sel-sel tubuh. Nah, kita sudah Ibu bahas sedikit bahwa di sel tubuh kita itu terdapat reaksi-reaksi metabolisme. Nanti di kelas 12 kalian akan membahas atau mempelajari bahwa sel kita melakukan reaksi metabolisme. Untuk manusia itu metabolisme bersifat katabolisme atau mengubah, merombak komponen yang kompleks menjadi sederhana. Sedangkan di tumbuhan itu metabolismenya bersifat anabolisme atau disebut dengan anabolisme, menyusun ya, menyusun. Nah, sel ini membutuhkan zat makanan yang sederhana itu ya. Untuk apa? Dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi. Untuk apa nantinya? Untuk menghasilkan yang namanya energi. Nah, energi inilah yang digunakan oleh sistem gerak kita untuk melakukan aktivitas. Makanya, mengapa pada saat kalian tidak makan, tidak sarapan, kemudian datang ke sekolah, kemudian kalian ikut upacara, pastinya akan lemas badannya atau bahkan bisa kalian dibuat pingsan. Atau mungkin saat berlari ada mata pelajaran olahraga, kalian sarapan sangat sedikit di rumah, kemudian datang ke sekolah, lakukan aktivitas berat seperti olahraga, itu badan kalian akan lemas. Ya, tidak bertenaga. Mengapa? Karena ini tidak adanya energi dalam tubuh kalian. Ya, jadi paham ya mengapa kita makan? Bukan sekedar untuk memuaskan rasa lapar, tidak, tetapi untuk pemenuhan energi. Energi untuk apa? Untuk proses aktivitas yang kita lakukan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan energi dalam tubuh kita. Jadi begitu ya, paham ya mengapa kita makan? Bukan hanya untuk mengenyangkan perut, ya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam tubuh kita untuk proses metabolisme bisa berlangsung ya. Jadi makanan yang kita konsumsi sebaiknya adalah makanan-makanan yang mengandung zat-zat yang kompleks, yang memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita. Makanya ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat di sini, ya, pemenuhan karbohidrat, pemenuhan protein dari lauk pauk, ya, pemenuhan vitamin dari sayur ataupun buah-buahan maupun mineral ya, dan susu. Nah, susu juga mengandung ada protein dalamnya, ada mineral juga ya. Jadi itu gunanya kita mengonsumsi makanan yang seimbang. Untuk apa? Pemenuhan nutrisi tubuh kita untuk supaya tubuh tetap mendapatkan suplai makanan, zat makanan, nutrisi, disebut dengan nutrisi, untuk apa? Diolah menjadi energi ya. Nah, ini beberapa fungsi dari zat makanan yang kita konsumsi. Jadi kita makan bukan sekedar untuk memenuhi rasa lapar kita, tetapi ada tujuan terpentingnya, yaitu untuk kita bisa melakukan aktivitas dengan baik ya, memenuhi kebutuhan aktivitas kita. Fungsi zat makanan yang pertama pertumbuhan dan perkembangan. Coba bayangkan pada saat kalian baru lahir atau usia 1 tahun, ukuran tubuh kalian seperti apa? Ya, ukurannya berapa? Ya pasti ukurannya kurang lebih 30 cm, 50 cm pada saat kecil ya. Sekarang sudah berapa senti ukuran kalian? Tinggi badannya deh dulu. Ya. Tentunya berbeda pada saat kalian kecil. Kemudian timbangannya juga ya. Masa tubuh kalian juga akan berbeda. Mengapa? Itu menunjukkan bahwa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Kalian bertumbuh artinya bahwa kalian mengalami pertambahan volume ya, dari awalnya kecil ya. Kalian pasti sudah tidak muat ya baju ukuran pada saat bayi, tidak muat. Mengapa? Karena terjadi pertumbuhan volume, ya, pertambahan volume. Kemudian massa tubuh kalian awalnya hanya 10 kilo pada saat kecil ya, balita, sekarang sudah sampai ada yang mungkin sudah 60, 40 ya. Itu menunjukkan ada pertambahan massa tubuh. Kemudian ada pertambahan tinggi. Ya, itu menunjukkan bahwa kita mengalami pertumbuhan. Nanti di kelas 12 juga bahas sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan Bu dari seperti apa? Ini lebih kepada perkembangan misalnya kalian dari saat kecil ya, balita masih merangkak, kemudian
mulai berjalan perlahan, kemudian sekarang sudah bisa berlari, ya berlari sekuat tenaga, sudah bisa naik sepeda, mungkin ya, itu artinya kalian mengalami perkembangan, proses menuju kedewasaan, ya, proses menuju ke dewasa untuk perkembangan. Nah, jadi makanan itu diperlukan oleh sel kita untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sebenarnya sel yang dipenuhi ya, untuk supaya tubuh kita mengalami pertambahan volume, massa tinggi, dan juga proses perkembangan ini menjadi dewasa. Pemeliharaan dan perbaikan sel. Ya, jadi sel kita tetap sehat ya saat ada luka, sel mengalami regenerasi ya. Mengalami regenerasi itu karena apa? Karena keberadaan zat makanan ini. Di bagian sistem peredaran darah kemarin kita bahas sedikit mengenai ada soalnya Ibu ya mengenai Dino atau Dito itu karena kurang makan makanan yang mengandung vitamin ya, dia akhirnya mengalami suatu kondisi reaksi-reaksi dalam tubuhnya tidak normal. Ya, karena apa? Tubuh melakukan regenerasi sel ya, perbaikan saat ada luka harusnya melakukan proses pembekuan darah ya. Tapi karena kurangnya vitamin ya, vitamin apa di proses pembekuan darah kita sudah pelajari. Kemudian ada mineral juga nanti kita bahas ya. Itu karena kurang zat makanan ini sehingga ya tubuhnya tidak mengalami proses perbaikan sel secara normal. Mungkin ada proses pembekuan darah tetapi tidak maksimal ya, kurang maksimal. Karena apa? Kurangnya zat makanan ini. Ya, jadi itu ya fungsinya. Kemudian pengaturan metabolisme tubuh. Pengaturan metabolisme tubuh, reaksi-reaksi dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk reaksi metabolisme, katabolisme ya dalam tubuh ya. Kemudian pemeliharaan tubuh, ini hampir sama dengan poin 2. Untuk menopang tubuh kita tetap sehat ya. Tetap sehat dikarenakan pertahanan tubuh dikarenakan zat-zat makanan ini itu merupakan komponen penyusun sistem imun kita ya, sistem imun ya, sistem imun salah satunya antibodi itu dibentuk oleh komponen penyusunnya berasal dari zat-zat makanan ini. Jadi tanpa pemenuhan nutrisi yang baik ya, tanpa kita konsumsi makanan yang bergizi, itu tubuh kita tidak akan mengalami metabolisme secara maksimal, pertahanan tubuh juga tidak akan maksimal. Coba perhatikan orang yang jarang makan ya, lemas badannya kan? Lemas badannya, orang yang lemas badannya tentunya itu akan rentan terserang penyakit. Kenapa? Karena pertahanannya tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena sistem imunnya di dalam kurang baik. Kenapa sistem imun kurang baik? Karena dia kurang makan makanan yang bergizi ya. Kemudian menghasilkan energi. Menghasilkan energi itu nanti kita pelajari lebih ini di kelas 12, reaksi seperti apa sehingga makanan yang kita konsumsi itu diubah menjadi sebuah energi. Reaksinya seperti apa? Ini nanti kita pelajari ada beberapa tahap ya. Mungkin ada yang sudah belajar kemarin bagaimana makanan ini diolah menjadi energi, itu ada beberapa tahap dan melibatkan enzim di dalamnya ya, melibatkan enzim. Nanti kita bahas enzim ini sebagai biokatalisator, nanti kita bahas juga di kelas 12 ya. Ibu berharap kalian bisa lebih aktif bertanya di kelas 12 nanti mengenai proses ini ya, menghubungkannya. Oke. Kemudian zat makanan yang pertama yang akan kita bahas